Beginilah kondisi bus Trans Semarang usai kecelakaan tunggal menabrak sebuah ruko di Mijen, Kota Semarang. Tembok pembatas ruko jebol, material berserakan hingga kanopi rusak, sementara bus bagian depan ringsek parah. Kejadian bermula saat bus tanpa penumpang melaju dari arah Mijen menuju Semarang Kota untuk menguji mesin usai turun mesin. Saat tiba di turunan Mijen, mesin bus alami kendala hingga rem tak berfungsi, hingga akhirnya menabrak ruko dan sepeda motor yang terparkir. Turun mesin dari isi bensin, isi solar di pom Mijen, dari jalan pelan-pelan karena ada masa Mijen, ada tempat penyeberangan ya. Kita berhenti, sudah diarahkan untuk jalan terus, kita pakai gigi 2 ke atas, dioper 3, baru mau belok, sudah macet panjang. Kita injak rem, 3 kali nggak berhenti, kita tarik rem nggak berhenti, lalu sebentar cari yang aman untuk menghindari beban banyak. Mikirku ada tembok bisa berhenti, ternyata masih lalu. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, bus pun berhasil dievakuasi. Sementara kecelakaan dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polsek Mijen Semarang. Mau ke bawah itu cuma uji coba mesin setelah di kanvas dari bengkelnya Trans tersebut. Nggak ada korban jiwa ini ya, Dede? Tidak ada korban jiwa maupun luka. Jadi cuma kejadian ini kerugian materi aja. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas dari arah Semarang menuju Mijen maupun arah sebaliknya mengalami kemacetan panjang karena bersamaan dari jam pulang kerja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi terus menyelidiki kematian bocah perempuan 8 tahun yang jasadnya ditemukan di kos-kosan di kawasan Pejagalan Penjaringan Minggu lalu. Polisi memeriksa 7 saksi termasuk ibu dan juga ayah korban. Penyebab pasti kematian bocah perempuan 8 tahun di kawasan Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara masih misteri. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara belum tetapkan tersangka, namun telah periksa 7 saksi termasuk ayah dan ibu korban yang sudah 4 bulan berpisah beserta para tetangga. Polisi juga periksa kejiwaan orang tua korban. Ada beberapa saksi yang kita periksa ya. Ada 7 orang yang sudah kita periksa, itu termasuk ibu korban, kemudian ayahnya juga, kemudian beberapa tetangga korban yang ada di situ. Sebelumnya, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan adanya tanda kekerasan pada jenazah korban, berupa luka akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan kaki. Namun penyebab pasti kematian korban masih diselidiki melalui uji laboratorium forensik. Sebelumnya warga temukan jasad korban di kamar kos-kosan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Batanghari, Jambi ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Sang suami tewas dengan leher nyaris putus dan mayat korban tergeletak di samping rumah. Petugas mengevakuasi jasad sepasang suami istri yang ditemukan tewas di rumahnya di Dusun Tanjung Mandiri, Kabupaten Batanghari, Jambi. Peristiwa ini terjadi Kamis kemarin. Warga menduga Pasutri dibunuh karena ditemukan dalam kondisi mengenaskan, bersimbah darah. Diduga korban dibunuh dengan senjata tajam. Jenazah kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian untuk dilakukan visum. Ya, benar pasangan suami istri yang bernama Erlances Pakpahan, umur 42 tahun, dan Epa Sibatuara, 31 tahun. Untuk motifnya sendiri, Pak, belum diketahui atau gimana, Pak? Untuk motif belum kita ketahui dalam penyelidikan. Sejauh ini untuk kedua jenazah sudah dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Untuk kedua jenazah sudah dibawa ke rumah sakit untuk kita lakukan visum.
Lewat olah TKP, polisi masih menyelidiki motif pembunuhan sambil memburu pelaku pembunuhan. Dari Batanghari, Jambi, Didi Firdaus, iNews melaporkan. Motif penembakan oknum TNI yang nyaris mengenai seorang anggota Intel Kodim di salah satu bank di Goa, Sulawesi Selatan terungkap. Hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku mengamuk di dalam bank karena terjerat masalah judi online. Oknum TNI yang lepaskan tembakan ke arah Serda Fahri, anggota satuan Intel Kodim di pos security sebuah bank di Goa, Sulawesi Selatan, ternyata alami stres karena terjerat masalah judi online dan memiliki banyak utang. Hal itu terungkap setelah Praka SI diperiksa di Polisi Militer Komando Daerah Militer atau Pomdam 09 Hasanuddin. Pelaku juga arahkan tembakan ke Serda Fahri karena takut ditangkap usai mengamuk di bank. Beruntung tembakan tidak mengenai korban. Kemungkinan yang bersangkutan ini ada beban mental ya, beban mental karena informasi yang saya dapat dari pihak bank sendiri menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu di bank bercerita kepada pihak security mengatakan bahwa kenapa negara ini belum mengesahkan undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Jadi kemungkinan analisa kami memang agak kurang sehat, ya kan, dan mungkin banyak masalah. Ya, salah satunya mungkin terpengaruh oleh hidup yang hedon ataupun terlibat judi online ataupun dengan utang yang banyak. Praka SI juga telah melanggar aturan dengan membawa senjata api keluar dari kesatuan sehingga terancam mendapat sanksi berat. Sebelumnya Praka SI diamankan setelah melepaskan tembakan di dalam bank di Goa. Pelaku diduga emosi karena tidak berhasil menemui kepala cabang bank. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Tim Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi 2 warga pendulang emas yang menjadi korban pembunuhan di Kampung Binki, Distrik Seradala, Yahukimo, Papua Pegunungan. Kasih deka, buka dulu, buka. Kasih deka. Kedua korban diketahui bernama Desen Domingos dan Marcelinus Manik. Mereka ditemukan sudah tidak bernyawa setelah diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat beraktivitas di area pendulangan emas. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dan jasad korban berhasil dibawa dengan aman ke RSUD Dekai, Kabupaten Yahukimo. Setibanya di rumah sakit, keduanya langsung ditangani pihak medis untuk proses identifikasi dan otopsi. Hingga kini, aparat masih lakukan penyelidikan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan menangkap pelaku di balik serangan tersebut. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens 2025 bersama Polres Yahukimo dan TNI telah berhasil mengevakuasi 2 dari 5 korban masyarakat penambang yang menjadi korban aksi pembunuhan oleh KKB yang menamakan dirinya Kode